Selanjutnya ada yang ingin bertanya Bante dari Zoom, Bu Seli. Kepada Ramani Seli dipersilakan untuk bertanya. Wandami Bante Utamo. Wah, ini makhluk tak tampak nih. Boleh dibuka kameranya. Oh, dibuka. Iya dong, tanya loh. Nggak bisa, Bante. Enggak kan? Loh, Ini bukan dia. saya nggak bisa ditutul-tutul, nggak unable to access kamera. Kalau kamera mestinya bisa. Kadang kalau suara memang sering dimatikan sama hostnya. Coba hostnya bisa ngidupkan kameranya. Atau mungkin kameranya rusak nih. Ya, sudah lah. Biasa, enggak apa-apa. Nggak Oke. bisa, saya tutul nggak bisa, Bante. Ya sudah, jadi makhluk tak tampak aja Bu Seli ya. Ya, Lama Mak. sekali nggak ketemu, padahal mestinya saya Iya. mau lihat wajahnya juga. Ya. Kalau panitia bisa membuka, oke, Bante. Ya, biasanya itu disetel di lokal. Kalau suara memang disetel di hostnya. Ya. Terima kasih Bante atas waktu yang diberikan kepada Wihara Eka Dharma Loka, atas bimbingan Bante bagaimana berorganisasi. Saya tahu banget Bante waktu sebelum jadi biku juga banyak berorganisasi di kemahasiswaan. Lah, pengalaman saya waktu masih remaja, waktu itu Eka Dharma Loka baru mulai. Saya baru tahun 1968 itu saya baru mulai masuk mahasiswa. Jadi habis peluncuran itu Eka Dharma Loka diresmikan. Nah, Bante tahu sendiri itu zaman enggak enak, Bante. Saya aja nggak punya sepeda motor, hanya sepeda ongkel. Tapi ya semua keterbatasan itu kami lalui. Juga yang kerja juga hanya 1, 2, 3, 4, 5 dihitung jari. Nah, tapi ya ternyata menurut pengalaman saya, berorganisasi itu sangat banyak membantu. Ternyata setelah saya lulus kuliah, itu banyak membantu cara berpikir saya dalam bekerja. Nah, itu yang pengalaman saya. Jadi kepada teman-teman yang junior, jangan khawatir kehilangan waktu atau kehilangan kesempatan bila mana kalian mengabdikan diri kepada organisasi, itu banyak sekali manfaatnya. Terutama pengabdian terhadap Buddha Dharma, itu sangat banyak manfaatnya terhadap karma baik kita yang akan datang. Terus tadi menanggapi, saya sekarang sudah merasa jadi senior, Bante. Tadi junior, sekarang jadi senior. Nah, saya merasa sebagai senior sekarang, saya tidak merasa tersaingi oleh yang muda-muda. Bahkan saya sangat bersyukur adanya tenaga-tenaga muda saat ini yang sangat potensial dalam menyelenggarakan atau melangsungkan kegiatan-kegiatan Wihara Eka Dharma Loka. Saya menilai mereka sangat profesional, apalagi diketuai oleh seorang yang profesional seperti Saudara Tom Leon ini. Dan saya sangat senang berkomunikasi dengan Saudara Tom Leon ini sebagai Ketua Dayaka. Jadi kalau saya sendiri lihat begini di wihara, saya nelponnya ke Tom Leon. Tom Leon, saya mau unek-unek. Iya, Bu Seli, saya juga kepengen unek-unek sama Ibu gitu. Jadi kita berkomunikasi. Baik, Bante. Saya loh ya, Bante. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain, saya nggak tahu. Mungkin Saudara Tom Leon juga merasa bagaimana? Terserah apakah sulit berkomunikasi dengan saya. Nah, itu saya juga menyadari, seperti kata Bante, bahwa kami yang senior ini keterbatasannya di dalam kemajuan
teknologi. Banyak sekali yang tidak tergapai dari kemampuan kami, walaupun saya juga berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi seperti Zoom segala macam, ada yang nggak bisa, tapi untung-untung saya masih nggak begitu ketinggalan lah Bante. Jadi ya bagi saya sendiri, saya sangat mendukung dan berterima kasih adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kaula Muda. Kemudian ini Bante yang menjadi unek-unek saya atau menjadi kegalauan hati saya, bahwa sekarang saya sudah masuk kepala 7 Bante. Saya tidak tahu kapan expired Bante. Mungkin ya 1-2 tahun lagi, saya tidak tahu. Nah ini yang menjadi kegalauan saya, bagaimana caranya Kaula Muda ini menyadari bahwa sebagai pandita itu bukan suatu yang menakutkan. Jadi kita juga pasti Wihara Eka Dharma Loka punya 3 pandita. Yang paling aktif hanya Romo Edi. Nah sekarang kami kan juga punya banyak keterbatasan. Bagaimana cara membibit atau memberikan, menanamkan konsep atau mindset mereka bahwa menjadi pandita ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kita justru hanya suatu pegawai atau petugas yang bisa mengawinkan dan sebagainya. Itu bagaimana caranya Bante? Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Shelly yang lama sekali nggak ketemu, tapi karena kesulitan teknis ya tetap belum ketemu sampai saat ini. Karena saya tadi hanya melihat layar yang gelap saja. Memang organisasi di wihara ini sangat bermanfaat, seperti yang Ibu Shelly sampaikan. Karena di wihara itu kita tidak pakai gajian, tapi kita bisa nyuruh orang. Atau kita juga rela disuruh orang. Ini tidak gampang. Karena kalau kita bisa meminta orang lain bekerja, atau kita juga mau bekerja karena perintahnya orang lain, ini sebetulnya kita berarti bisa berkomunikasi dengan baik. Dan seperti Bu Shelly sampaikan tadi, kalau kita sudah sering berorganisasi di wihara, maka nanti di luar organisasi kita lebih gampang, di pekerjaan lebih gampang. Karena di pekerjaan itu biasanya kalau kita kerja ada hubungan dengan gaji. Coba ini dibersihkan. Nah, karena dia digaji, dia takut. Dia langsung mau kerja. Tolong ini ya, diantar ke sana. Karena dia digaji, dia langsung kerjakan. Atau kita diperintah, ini diantar ke sana ya. Iya Pak. Karena kita digaji, kita nurut. Tapi di wihara tidak begitu. Ini dipindahkan ya kursinya untuk acara Waisak hari ini. Oke. Loh kok mau? Ini tidak gampang loh ini. Kita disuruh orang tua saja belum tentu mau. Kita disuruh orang tua, enak, ini dipindah kursinya nak. Aduh, nggak mau lah, suruh orang lain aja. Loh, kita di rumah aja bisa seperti itu. Tapi di wihara tidak. Itu butuh seni sendiri. Seni mengorganisir orang gimana ya? Mengorganisir berarti mengorgankan orang ini supaya bisa sesuai. Jadi tangan ya dipakai untuk kerja tangan, jangan dipakai untuk jalan. Kaki dipakai untuk jalan, bukan untuk makan dan sebagainya. Ini tidak gampang. Nah, kalau kita bisa mengatur orang seperti itu, memanage orang seperti itu, nanti di luaran sangat gampang. Yang tadi Bu Shelly sampaikan itu, akhirnya di tempat pekerjaan jauh lebih mudah karena kita sudah terbiasa. Nah,
Kemudian tadi Ibu Shelly juga sampaikan sebagai senior. Iya, senior banget lah Ibu Shelly. Karena 68 sudah aktif di wihara. Saya 68 baru umur 8 tahun, Bu. Jadi saya masih kelas 3 SD itu ya. Jadi ya lebih senior dari saya. Kalau sekarang kepala 7 ya pantas lah karena saya sudah 63 tahun ini. Berarti kan bedanya ya lumayan lah. Ya, makanya tadi saya mau lihat wajahnya, aduh, nggak bisa ya, sudahlah. Ya, tapi itu memang kenyataan. Ini sekarang kelihatan. Akhirnya dipencet-pencet muncul juga gambarnya. Masih muda loh. Nggak percaya ya kalau 70 tahun. Wow, bagus, bagus. Nah, ini akhirnya ketemu sekarang. Potongannya aja masih seperti remaja itu. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kemudian beliau ini bisa menyadari, iya ya, saya ini kan sudah umur sekian, kemudian ya perlu generasi muda dan lain sebagainya. Itu bagus. Dan itu memang kita harapkan para senior-senior maupun generasi muda itu punya rasa bahwa saya itu ada kelebihan tapi juga saya punya kekurangan. Ini yang paling penting sekali. Jangan pernah merasa kita itu hanya ada kelebihan. Atau sebaliknya, jangan cuma kita merasa ada kekurangan saja. Kalau kita hanya merasa punya kelebihan, kita menjadi orang sombong. Saya nggak butuh kamu. Siapa sih kamu? Mau macam-macam sama saya. Nah, itu saya punya kelebihan. Sebaliknya, kadang-kadang kita hanya merasa, aku ini ada kekurangan, nggak mau, aku nggak mau. Itu kita jadi orang yang minder, rendah diri. Jadi suruh bergaul kemana-mana, enggak lah, aku ini ada kekurangan kok, enggak lah, aku nggak mau bergaul sama mereka, orang pinter-pinter, aku bodoh kok. Nggak bisa. Semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu yang menjadi jembatan yang sangat penting sebagaimana tadi ditanyakan untuk generasi tua dan generasi muda. Ya, saya harapkan pola pikir Bu Shelly tadi yang membutuhkan anak muda untuk ya dalam berkiprah, ini saya kira harusnya semua generasi senior ini punya rasa seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang berorganisasi di wihara itu di mana? Nah, ini secara bertahap. Yang pertama, ya kita menjadi anggota Karakasaba. Jadi Anda panitia apa saja lah, Karakasaba Anda ikut di bagian seksi apa saja terserah. Itu adalah latihan keterampilan Anda mengelola orang lain. Karena mengelola orang lain, berarti Anda harus punya kemampuan mengelola dirinya sendiri. Ini tidak mudah. Dan di dalam Dhammapada kan sudah ada. Mengalahkan 1000 orang musuh itu orang kuat. Tapi mengalahkan diri sendiri orang bijaksana. Kalau Anda mau berorganisasi di kegiatan sosial seperti ini Anda harus mengelola diri Anda sendiri. Bagaimana caranya memerintah orang lain supaya mau walaupun nggak dibayar. Nah, itu salah satunya adalah dengan kata tolong. Tolong ya, barang ini atau kursi ini diangkat ke sana. Atau kita bisa maaf, bisa nggak bantu saya untuk mengangkat kursi ini ke sana. Kemudian juga membuat kalimat pertanyaan. Ya, kalau tadi kan, tolong ya, kursi ini diangkat ke sana, itu kalimat perintah. Tapi ada kata tolong. Tapi ada juga kalimat pertanyaan. Maaf ya, bisa bantu saya untuk mengangkat kursi ini ke sana? Nah, ini adalah kita belajar dan membiasakan diri. Di wihara itu yang gratisan, toh. Kita nyuruh orang secara gratis, kita membiasakan diri. Sampai nanti kita jadi pimpinan perusahaan dan lain sebagainya, atau kita di masyarakat, kebiasaan ini akan muncul. Walaupun itu kepada pembantu rumah tangga pun kita bisa mengatakan, tolong ya, bisa nggak ini barangnya dibawa ke sana? Bukan mentang-mentang saya sudah bayar, kemudian saya maunya sendiri. Enggak. Dengan cara itu, orang itu akan rela membantu kita. Dan itu latihan terus di dalam organisasi di wihara. Nah, kalau Anda sudah bisa di Karakasaba, mungkin posisi Anda menjadi lebih naik lagi, sampai nanti bisa di bagian pengurus harian, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya itu. Dan Anda sudah menjadi terbiasa bergaul dan mengorganisasikan orang, nanti Anda bisa masuk ke yayasan. Nah, yayasan nanti juga Anda
mulai dari anggota biasa dulu. Kemudian nanti bisa menjadi pengurus yang lain. Selain itu, ini jalur organisasi. Juga ada jalur organisasi yang lain, yaitu bidang keagamaan. Jadi, kita merasa nyaman, kita menjadi upacarika. Nah, kemudian nanti menjadi pandita muda, madya, dan pandita. Itu kita bisa jalur itu. Kenapa demikian? Nah, yang tadi yang diprihatinkan oleh Bu Seli adalah merasa pandita itu sebagai satu tugas berat yang kita tidak mau lakukan. Nah, ini apalagi pandita, kadang upasaka-upasika saja loh ada yang tidak mau. Ayo kita tabis upasaka, aduh belum siap loh. Ini konsep yang keliru. Di dalam Dharma, menjadi upasaka-upasika itu bukan berarti Anda sudah mengerti agama Buddha, bukan. Di dalam Dharma, menjadi upasaka-upasika itu berarti Anda mulai belajar agama Buddha. Bukan lulus agama Buddha, tapi justru masuk belajar agama Buddha. Sehingga keliru kalau mengatakan, ayo jadi upasaka-upasika. Keliru jawabnya mengatakan, enggak lah, aku belum siap. Bukan. Ayo jadi upasaka-upasika. Ayo, aku memang mau belajar agama Buddha. Nah, jadi ini upasaka-upasika itu adalah penabisan masuk sekolah agama Buddha. Bukan lulus sekolah agama Buddha. Nah, jadi dimulai dari upasaka-upasika dulu. Sehingga nanti kalau ditanya orang agamanya apa? Agama Buddha. Sudah upasaka-upasika belum? Sudah. Loh, kamu ditanya ini kok belum bisa? Loh, memang upasaka-upasika itu kan untuk belajar. Ya. Jadi kita belum tahu, justru karena belum tahu maka kita menjadi upasaka dan upasika. Nah, kemudian nanti sudah mulai dari situ menjadi upacarika. Mencoba. Nah, ini kan umur bertambah juga, kemudian upacarika. Kemudian nanti berumah tangga, pemberkahan secara agama Buddha. Nah, setelah itu baru berpikir gimana ya saya bantu para pandita untuk kalau ada upacara pemberkahan pernikahan, upacara kematian, pembacaan parita di masyarakat, saya bantu-bantu ah. Nah, jadi ini bertahap. Tetapi itu sebetulnya semua adalah latihan mengorganisir orang. Ya, seperti Pak Edi misalnya mengorganisir orang. Ayo, nanti jam sekian puja bakti bersama ya. Wow, langsung yang banyak yang datang. Nah, ini kan hebat. Tapi kalau si orang lain misalnya yang undang, ayo ayo kebaktian, nggak ada yang datang. Nah, ini berarti kan ada orang tuh ada latihannya dulu supaya bisa waktu dikerjakan atau orang itu diminta datang dia mau mengikuti apa yang kita minta. Ini butuh latihan banget. Padahal itu nggak dibayar tuh. Misalnya, ayo anjang sana. Kan nggak dibayar. Nih, nanti kalau anjang sana saya kasih angpau semua. Kan tidak. Kalau gitu caranya lebih gampang. Yang anjang sana saya kasih angpau. Yang nggak anjang sana nggak kasih angpau. Pasti datang semua. Tapi ini tidak. Ini, ayo anjang sana. Bisa. Itu sebetulnya adalah teknik yang kita harus latih terus. Nah, nanti di dalam rumah tangga pun isinya adalah organisasi. Saudara-saudara, Anda di rumah tangga, misalnya Anda punya pembantu, baik pria maupun wanita, ketika buka pintu gerbang ada orang ngebel, Anda itu sebetulnya sudah mulai memikir siapa yang cocok ya untuk buka pintu. Itu organisasi sudah. Si A saja yang cocok, larinya cepat. Nah, kalau si B lelet. Nah, ini kita sudah mengorganisir. Besok mau masak apa ya? Saya kira suruh belanja, tapi belanjanya agak jauh nih naik sepeda motor. Siapa ya? Si A atau si B? Si A aja. Karena apa? Karena si B ya tadi lelet itu nanti malah sepeda motornya ketubruk dan lain-lain. Ngeremnya lelet nanti nggak direm malah nubruk. Sudah. Nah itu organisasi. Ketika Anda sudah biasa di wihara, di rumah pun menjadi nyaman sekali karena itu organisasi semua. Di dalam hidup kita ini semua organisasi. Mobil pun itu isinya organisasi, diorgankan semua. Pintu itu ada spare part-nya sendiri. Kemudian dalemannya itu ada setirnya, ada speedometernya, itu organisasi semua. Speedometer digunakan untuk ngecek oli, nggak bisa. Itu organisasi.
Pintu digunakan untuk duduk, nggak bisa. Itu organisasi. Rem digunakan untuk ngegas, nggak bisa. Rem digunakan untuk nyetir, nggak bisa. Setir digunakan untuk ngegas, nggak bisa. Itu semua organisasi. Nah, kalau kita biasa di masyarakat, terutama kita diberi kesempatan latihan di biara, khususnya di hari ini adalah biara Eka Dhamma Loka, nanti di masyarakat itu gampang, jauh lebih mudah. Ya, nah nanti kalau sudah menjadi pandita, kemudian mengawinkan orang, ya tadi yang seperti disampaikan Bu Seli tadi, memberikan pemberkahan pernikahan. Itu akan mengkondisikan nanti menjaga rumah tangganya sendiri juga. Karena merasa, aduh, aku sebetulnya nggak cocok nih sama pasangan hidup saya, tapi kan aku biasa memberkahi pernikahan. Ya, nggak enak lah sama yang sudah saya berkahi itu kalau sampai saya terus ada apa-apa di rumah tangga saya. Nah, ini termotivasi kita untuk menjaga rumah tangga, keutuhan rumah tangga. Dan ternyata problem yang kita jalani setelah lewat beberapa tahun, ya untung hari itu aku nggak pisah sama pasangan hidup. Ternyata masalahnya kan aku sendiri yang terlalu banyak menuntut dia. Nah, dari pemberkahan pernikahan, hasilnya kita mencapai pencerahan. Rumah tangga sendiri bisa terjaga. Kemudian datang ke orang meninggal. Kita baca parita orang meninggal. Seperti kalau kemarin kasus-kasus corona bulan Juli yang lalu, tahun lalu itu. Lu masih muda sudah meninggal. Wah, ini orang sukses meninggal. Wah, ini orang tidak sukses juga meninggal. Wah, ini orang tua yang meninggal. Cepet banget. Kemarin ngobrol sama si ini, sekarang sudah meninggal. Kita langsung punya pemikiran. Wih, hidup ini nggak kekal ya. Wih, saya jangan sampai nunggu 80 tahun nih kalau gitu merenungkannya. Saya sekarang harus merenungkan ini. Apa yang saya harus lakukan? Karena di KTP itu hanya ada tanggal lahir, tapi nggak ada tanggal kematian. Tanggal kematian kan nanti adanya kalau di pemakaman atau di papan nama kita. Wah, ini berarti kita bisa ngisi tanggal kematian itu setiap saat. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Wow. Waduh, mumpung belum. Aku harus mengisi dengan kebaikan. Nah, jadi dengan mengunjungi orang meninggal saja, membacakan parita orang meninggal, muncul semangat untuk melaksanakan dharma. Demikian pula ketika berkunjung ke orang sakit di ICU dan sebagainya. Nah, inilah manfaatnya besar sekali. Jauh lebih besar daripada Anda merasa, aduh aku kok nggak siap ya jadi pandita, aku kok nggak siap ya jadi upasaka upasika. Itu remeh banget itu. Tapi ketika Anda takut dengan kematian, takut dengan sakit, sampai akhirnya Anda bertekad untuk berbuat baik, ini yang luar biasa banget. Dan ini sebetulnya yang dibutuhkan di dalam Dharma. Kalau Anda sudah merasa takut dengan kematian, takut dengan usia tua, takut dengan sakit, itu kan Dharma, itu kan duta ya, Dharma dutanya. Duta kita kan itu. Jadi ketika Pangeran Siddhartha melihat tua, sakit, mati, dan kemudian dia pertapa, itu sebetulnya kan akhirnya timbul perubahan. Nah sekarang menjadi pandita itu melihat tua, sakit, dan mati itu dengan jelas. Mengunjungi orang tua, membacakan parita, kemudian mengunjungi orang sakit, membacakan parita, kemudian mengunjungi orang mati, membacakan parita, melakukan pemberkahan pada orang pernikahan, dan sebagainya. Ini benar-benar membuat kita terkondisi untuk mencapai pencerahan. Nah, sekarang tinggal Anda renungkan sendiri. Kira-kira Anda di kehidupan ini mau mengembangkan dharma supaya mencapai pencerahan, atau Anda mau tertinggal sehingga nanti mau lahir lagi untuk ribuan kali ke depan, ya terserah. Tapi kalau Anda mau untuk mendengarkan dhamma dan praktek dhamma supaya melihat orang tua sakit dan mati, maka cobalah menjadi pandita, menjadi pembantu dulu, sampai nanti hasilnya menjadi meningkat sampai akhirnya menjadi pandita, dan itu kesempatan Anda untuk mencapai pencerahan. Karena dekat dengan tua, sakit, dan mati. Kalau Anda lihat nanti di GAIS itu, ya grup Anjang Sana Eka Dhamma Loka, kan kunjungannya sering ke orang mati, orang sakit, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah kesempatan kita perenungan supaya kita mencapai pencerahan seperti Pangeran Siddhartha melihat tua, sakit, dan mati. Kemudian lihat pertapa, ya, ada biku, baik di wihara maupun di mana saja, di media sosial dan sebagainya, itu untuk perenungan bahwa hidup ini
sangat singkat. Kalau gitu apa yang harus saya kerjakan? Dia bisa menjadi biku. Kalau gitu sekarang aku juga bisa, walaupun tidak jadi biku, aku bisa berbuat baik dengan cara yang berbeda, yaitu mengabdi kepada Dharma, mau menjadi upasaka upasika, mau menjadi pandita, mau menjadi karakasaba, dan lain sebagainya, menjadi anggota yayasan, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, memberikan manfaat, sehingga apa yang disampaikan Ibu Seli tadi bukan hanya sekedar kita dengar bersama, tapi bisa kita jadikan perenungan untuk meningkatkan kualitas diri kita di masa depan, dan masing-masing kalau kualitas diri kita meningkat, maka kepengurusan Karakasaba maupun Yayasan Eka Dhamma Loka akan meningkat juga. Kalau kepengurusan Eka Dhamma Loka ini meningkat, maka pembinaan umat Buddha di Wihara Eka Dhamma Loka juga meningkat. Dan itu prestasi yang luar biasa, di samping prestasi membangun wihara, baik di lokasi sekarang maupun di tempat lain, ya di tanah-tanah yang masih kosong itu, juga prestasi membangun mentalitas umat Buddha yang datang ke Wihara Eka Dhamma Loka. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas dan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Seli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya ada yang bertanya Bante dari Zoom lagi. Kepada Bapak Kasin kami persilahkan. Pak Kasin ini yang mana ini? Yang Bapak Gani, Bante. Oh, Pak Gani. Oh, jadi Gani. Gani Kasin, Bante. Oh, nama lengkapnya Gani Kasin. Ya, betul Bante. Saya baru tahu hari ini, saya tahunya Suhu Kasin. Silakan, Pak Kasin. Iya. Loh, masa kameranya rusak juga? Nah, Bu Seli aja ternyata nggak rusak tadi, cuman kepencet yang lain. Yang saya hormati, Yang Mulia Bante Utama Mahatera. Ini adalah, selamat siang Bante, ini adalah kepedulian sosok yang sangat jadi panutan dan merupakan suatu pondasi bagi Wihara Eka Dhamma Loka. Yang Mulia Bante Utama tadi telah memaparkan dari awal juga cukup jelas mengatakan kalau kita berorganisasi baik selalu dengan dhamma, nanti ke masyarakat, ke rumah tangga, itu harus terciptalah suatu keharmonisan. Sering saya jumpai Bante, ini tidak asing kadangkala, loh ini yang ngurus wihara, tapi kok kerengnya luar biasa. Saya nggak bisa jawab, tapi saya coba ngomong. Untung dia masih di wihara. Coba kalau dia tidak ngurus di wihara, mungkin you bisa diuntal sama saya. Tapi kan cuma dipelero, ya nggak apa-apa lah, mau namanya begitu-begitu. Kadangkala di generasi tua ini, yang generasi yang katakan senior ini, kadangkala kalau merasa keluar dana dan mengurusi suatu organisasi, sang akunya masih tidak bisa luntur. Itu Bante. Merasa, apa jariku, aku sing yang mengeluarkan modal. Itu tidak asing, semua banyak yang terjadi. Maka saya ini berusaha bersama-sama yang muda. Kita harus selalu eksis. Sana apa itu ada kesenambungan. Tidak mungkin yang tua ini reweli sampai akhir zaman. Contoh yang Bante katakan pelayanan itu sangat manfaat. Karena kalau kita misalnya guys, kita menyembayangi, kita mengunjungi orang sakit. Yang sakit itu sudah lemah, aras-arasen. Nanti dibangunkan keluarga. Mon, ini loh dari wihara. Dia buka mata. Tapi kalau yang nyembayangi itu yang sudah mak-mak atau kongkong, merem lagi Bante. Coba kalau yang 17 apa? Oh ya Om, waduh, semangat dia itu, imun baru. Imun baru saya itu jumpai yang
yang sering-sering saya ketemui itu. Dan saya agak protes memang sama yang generasi, kebetulan saya ini juga termasuk ya tokoh tua lah, tokoh kemampu gitu. Kadang-kala masih memiliki ego yang, apalagi kalau sudah merasa mengeluarkan andil di wihara itu atau suatu tempat, sudah apa kata saya. Tapi kalau saya dari dulu, saya menanamkan ke anak saya, anggaplah wihara atau tempat kamu yang berbakti itu secara positif. Loh, secara positif ya apa, Pak? Rawatlah wihara itu seperti punyamu, tapi bukan milikmu. Kalau saya begitu, Bante. Apa kira-kira nanti Bante bisa membabarkan lebih mendetail lagi ini, supaya anak-anak muda, saya senang dengan anak-anak muda ini sekarang sangat sangat guyup lah. Tapi kadangkala mungkin ada terganjal sama yang bukan terganjal, mungkin masih belum kira-kira belum, masih ada jong, mungkin begitu ya toh. Tapi kalau pengalaman saya di Edaka, Bante, mulai sejak masih remaja, masih celana cekak saya ini, Bante, masih SD. Ya, itu sampai sekarang saya lihat siapapun yang ngurusi suatu tempat, terutama di Edaka, Bante, rata-rata itu enak, Bante. Rata-rata keluarganya enak. Namun kalau tidak enak, sebaiknya tanyalah diri sendiri. Menurut saya begitu, Pak. Saya tidak bisa menyalahkan tapi coba koreksi yang tadi Bante yang pernah dari awal itu mengatakan kalau kita di masyarakat, di rumah tangga. Nah, kalau di rumah tangga, kalau di wihara, senyum-senyum sama umat, waduh, sabare sampai bisa apa. Kalau di rumah tangga, belati semua dia, ya amsyong toh, Bante. Ya apa ya? Ini adalah tahun yang kalau orang awam penutupan biasanya kan menunggu angpau. Ini bukan angpau. Ini yang dapat dari Yang Mulia Bante siang ini adalah hokpau. Hoki punya pau. Itu tidak bisa dinilai oleh materi apapun. Saya mengatakan, Dirgahayu ke-54, anak muda harus bangkit. Sabi sata bawan kusuki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Hebat sekali, Romo Kasin, hebat sekali, luar biasa. Ya, nah memang tadi yang disampaikan Romo Kasin atau Pak Kasin ini luar biasa sekali ya. Itu normal, itu banyak sekali. Orang kalau sudah berdana kemudian dia merasa memiliki. Aduh, ini kadang-kadang biar ini ya kalau nggak ada saya. Apa sih kamu ini? Ya, ini saya ini yang membuat begini begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah dia hanya melihat kelebihan dirinya sendiri sehingga dia menjadi sombong. Orang lain dianggap selalu rendah. Atau sebaliknya tadi, orang lain dianggap tinggi, diri sendiri dianggap rendah. Aduh, aku ini tidak ada manfaatnya di wihara ini. Aku ini orang kecil. Aku nggak bisa apa-apa kok. Tidak ada gunanya aku di wihara. Nah, ini juga keliru. Kita itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tadi di awal saya sudah sampaikan. Senior itu punya kemandirian ekonomi. Ya, punya duit. Dia mau untuk, wihara ini butuh di Blitar ulang ya. Saya dana. Berapa biayanya? X rupiah. Ya sudah, saya tutup semua Blitar. Nah, ini punya. Tapi begitu sudah Blitar selesai, kemudian mau ke wihara, jangan, ini masih ditutup wiharanya karena masih pandemi. Oh, saya ini kalau nggak berdana, wiharamu itu dulu elek banget loh. Nggak ada yang melitur, saya nih yang melitur. Masa ke wihara saya nggak boleh? Nah, ini dia, sudah mulai egonya keluar. Tapi yang Pak Kasin tadi sampaikan benar. Keluhan itu kita jawab, untung-untung loh dia tuh masih ke wihara. Waduh, kalau nggak ke wihara tambah amsyong itu omongannya. Nah, itu bagus.
Sebetulnya kenapa? Karena orang ke wihara memang motivasinya macam-macam. Saya tadi berbicara tentang idealisme ke wihara, sehingga bahkan idealisme menjadi pandita. Bahwa kita merenungkan tua, sakit, dan mati, supaya kita akhirnya muncul satu pengertian, aduh, KTP saya itu hanya ada tanggal lahir, tapi tanggal mati berarti harus diisi setiap saat. Wah, ini saya harus berubah, ini mulai sekarang harus menjadi lebih baik. Nah, itu sebetulnya menjadi satu perenungan. Ini idealisme, itu satu nilai yang positif. Tapi sebaliknya, kadang-kadang di wihara itu juga ada orang-orang yang mau mencari posisi supaya dia merasa ada nilainya. Nah, salah satunya misalnya dengan uang tadi. Jadi, wah, pokoknya aku banyak berdana. Sehingga beberapa orang ada yang mengatakan, dia kalau berdana ke wihara besar-besar loh, tapi kalau sama karyawan malah nggak banyak berdana. Karyawan sakit aja kita nggak diurus. Nah, itu ya ada. Kenapa? Karena di wihara dia merasa, aku ini ya mendapat penghargaan. Dan memang ada mentalitas orang wihara juga. Ini mentalitas orang wihara. Kalau sama donatur itu, wah. Kalau sama yang bukan donatur, sana kamu belakang saja. Itu ya ada mentalitas umat Buddha yang di wihara itu ya sebegitu itu. Padahal kita sebetulnya kamu berdana itu kan bukan untuk saya. Kamu berdana itu kan untuk dirimu sendiri. Kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kenapa saya jadi yang jadi apa ya? Saya jadi mengabdi sama dirimu, kan keliru itu. Tapi ini terjadi. Wah, itu donatur besar. Monggo silakan kita turuti apa saja yang dia inginkan. Waduh, nggak karu-karuan ini. Saudara-saudara, mungkin Anda tahu bahwa wihara Bodhigiri itu bukan satu wihara yang kecil, wihara yang cukup besar. Tapi Anda tidak pernah ketemu nama donaturnya siapa. Ya kan? Anda tidak pernah tahu, di mana saja tidak pernah tahu. Padahal kalau Anda ngitung-ngitung biayanya, saya kira Anda yang sudah biasa di bidang bangunan, Anda akan tahu berapa nilai kira-kiranya di situ. Tapi tidak ada nama orangnya. Kenapa? Karena saya ingin mengkondisikan orang yang donasi itu berpikir bahwa kita membangun wihara ini bersama-sama. Saya tidak menempelkan nama orang itu di pintu. Wah, ini dia donasi pintu, makanya saya tempel namanya. Kenapa? Kalau nanti dia marah, pintunya diambil. Ini kan dana aku. Nah, repot. Kemudian ada juga orang yang berdana Buddha Rupang. Oke, orang berdana Buddha Rupang itu dana di tempatnya, harganya X rupiah. Tapi kamu tidak boleh berdana transportasinya dari tempat itu menuju ke wihara. Kenapa? Supaya kalau dia marah, nanti dia tidak akan mengambil Buddha Rupang itu. Loh, itu kan Buddha Rupang saya yang berdana. Iya, kamu yang berdana, tapi di lokasi sana. Sampai sini itu ada biayanya orang lain. Berarti ini bukan milikmu pribadi. Nah, itu yang tadi mungkin yang Pak Kasin sampaikan ke anak-anaknya tadi. Kamu perlu menganggap wihara itu sebagai milik, tapi bukan milik. Ya, jadi itu Buddha Rupang ya, aku dulu yang berdana itu. Tapi di lokasi sana. Jadi sekarang tetap ya saya yang berdana, tapi bukan milik saya. Nah, saya harus jaga itu. Ini mirip seperti itu. Jadi tidak ada nama sama sekali. Ya, ini sebetulnya supaya kita itu masing-masing juga punya konsep seperti itu, bahwa saya berbuat baik itu bukan untuk si A, bukan untuk pandita ini, bukan untuk itu, tapi saya berbuat baik itu untuk diri saya sendiri. Orang kalau namaskara sama biku kadang-kadang kan manggil, Bante, namaskara ya Bante. Loh, kenapa? Namaskaranya kan bukan ke bikunya. Bikunya ini kan hanya sarana. Masa kita Buddha Rupang juga manggil, Bang Buddha, aku mau namaskara, kan ya enggak. Itu kan hanya sarana kita menghormat. Nah, penghormatan itu manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Buddha Rupangnya. Manfaatnya penghormatan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk bikunya. Bikunya mau ngobrol, bikunya mau apa, Anda namaskara ya namaskara aja. Nggak usah manggil, nggak usah ngapa-ngapa. Dan nggak usah sakit hati ketika nggak dilihat juga sama bikunya. Kenapa? Karena itu adalah kebajikan yang kita lakukan sendiri. Nah, dengan cara seperti itu kita mengurangi keakuan. Semakin lama ke wihara, harusnya keakuan ini berkurang. Tapi, seperti yang Romo Kasin sampaikan tadi, kadang-kadang semakin lama di wihara, keakuannya makin besar.
merasa dirinya ini yang membangun ini semua, merasa dirinya ini yang menciptakan ini semua. Padahal sebetulnya tidak ada, semua itu hanya kerjasama. Kalau kita ngerti anatta, semua itu adalah semuanya paduan unsur. Nah, jadi kita harus mendidik juga. Di wihara itu donatur ataupun bukan, kita harus perlakukan yang sama. Jangan kalau donatur mesti dituruti maunya. Kalau tidak pernah dana, kita cuek, nggak mau lihat dia. Itu yang bikin salah asuhan adalah Pak pengurus wihara, umat wihara. Begitu dia datang, itu donatur loh, donatur besar loh. Kita harus hati-hati loh kalau ngomong sama dia. Nanti kalau dia pergi kan ke wihara nggak ada yang donasi. Ya kita yang merusak. Jadi kalau tadi Pak Kasin mengatakan, ada orang ini loh aku berdana gini, itu memang dia mentalnya begitu. Tapi juga itu terkondisi oleh panitia ataupun anak-anak wihara juga. Nah, jadi sekarang anak-anak wihara sanggup nggak kepada donatur pun biasa-biasa saja. Anggap dia sama-sama manusianya. Loh, Anda tahu ya, salah satu raja di zaman Sang Buddha, ya itu suka berdana. Malah bukan raja, ini adalah Anathapindika. Dia berdana. Wah, kan Anda tahu tuh Anathapindika dananya besar banget. Ya, sampai jajar emas itu sampai hektaran untuk dibeli di Sawati itu. Tapi dia kalau Sang Buddha ceramah, dia agak jauh. Dia tidak di depan sendiri, tidak, dia jauh. Kemudian ada orang yang tanya, "Loh, kenapa kamu kok enggak di depan? Kan kamu dananya besar." Justru dana besar itu saya enggak mau. Karena saya berdana bukan untuk duduk di depan, itu bukan. Nah, jadi itu sebetulnya adalah orang yang memahami bahwa saya berbuat baik itu adalah kembali ke diri saya. Coba renungkan Anda. Masing-masing Anda renungkan. Nanti kan kadang-kadang kitalah yang membuat rusak donatur itu. Karena kita memuja dia. Seolah-olah wihara ini tidak akan berdiri kalau nggak ada dia. Betul, dia donasinya besar. Tapi jangan menganggap dia segalanya. Harus dikasih pengertian bahwa kamu berdana itu adalah untuk dirimu sendiri berbuat baik. Bukan dananya untuk pribadi kita masing-masing. Ketika Anda menandatangani si A dana X rupiah, itu bukan dana untuk Anda. Ya, jangan Anda merasa, "Wah, ini karena dana untuk saya, maka saya harus hormat sama dia, harus ngomong sama saya." Tidak, biasa saja. Anda jangan menganggap itu segalanya. Nah, dengan demikian maka di Wihara Kadamaloka misi paling tidak itu kemudian tidak membuat budaya yang merusak donatur itu sendiri. Kemudian kalau tidak donasi, lalu Anda singkirkan. Nah, itu akhirnya orang yang nggak berdana merasa kecil. Nah, siapa yang buat? Ya, umat Buddha juga. Siapa? Ya, panitianya sendiri. Nah, karena itu, ya cobalah sekarang mulai diperhatikan supaya jangan sampai kita membuat orang salah asuhan. Dan ngomong-ngomong tentang Imlek, tidak lama lagi, tanggal 1 Februari kita sudah memasuki tahun baru Imlek. Ya, karena itu ya saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga dengan memasuki tahun yang baru, kita juga memiliki kesempatan untuk lebih banyak berbuat baik dengan pikiran, lebih banyak berbuat baik dengan ucapan, lebih banyak berbuat baik dengan perilaku kita, sehingga semakin banyak pula kebahagiaan yang kita dapatkan di tahun depan, tahun baru, tahun macan ini, ataupun di tahun-tahun selanjutnya. Karena kebajikan itulah pasti kembali kepada diri kita sendiri. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Kasin juga, atau Romo Kasin, atau Suhu Kasin, yang kalau sampai ada orang berbuat baik, panitia di wihara atau pengurus di wihara, kok masih keluarganya kok belum beres. Ya, karena rata-rata tadi kan keluarganya pada bagus-bagus, bahagia, kok ada yang belum bagus. Itu dikatakan belum bagus. Bukan berarti tidak bagus, tapi belum bagus, karena karma baiknya nanti pasti berbuah dalam bentuk keluarga yang baik. Kenapa sih pengurus wihara kok keluarganya jadi baik? Karena yang diurus bukan satu orang.
yang diurus banyak orang. Berarti berlaku kelipatan. Itu seperti MLM, multi level marketing. Sekali Anda berbuat baik, Anda itu berbuat baik untuk banyak orang, bukan hanya untuk 1-2 orang. Dan itulah yang mengkondisikan pengurus wihara menjadi hidupnya lebih bahagia. Nah, pengurus wihara itu ada Karakasaba, pengurus wihara itu ada yayasan, dan jangan lupa seperti pesan Bu Shelly tadi, pengurus wihara juga ada panditanya. Kalau sekarang panditanya tidak ada, karena sekarang saya baru tahu bahwa ternyata hanya 3, ya, Pandita Shelly Gunawati, Pandita Gani Kasin yang sekaligus merangkap sebagai suhu, ya, dan kemudian ada Pandita Edi Supriyono. Saya baru tahu kalau baru 3 saja, sayang banget karena ada satu pandita yang sudah menjadi biku, ya. Nah itu jadi saya kira harus ada kemajuan yang lain. Harus ada generasi mudanya juga yang dididik supaya jangan nanti kaget Anda kalau sudah jadi pandita malah langsung kaget. Justru harus mulai dari upacarika dulu, lanjut naik sedikit, pandita muda dan sebagainya, membantu yang senior-senior sehingga hasilnya nanti kebajikan itu yang Anda lakukan, buahnya akan kembali pada diri Anda dalam bentuk kebahagiaan. Saya kira ini bagus sekali. Semoga ini bukan hanya sekedar hungpao seperti sebagaimana disampaikan Romo Kasin, tapi juga sebagai fupao yang yaitu memberikan rezeki kepada Anda. Xin Yan Kuai Le untuk Anda semua. Terima kasih. Silakan. Bante, saya belum Romo, Bante. Romo memang di Edaka ada 3, Bante. Romo Edi, Romo Bu Shelly, sama Romo Pak Singki, Bante. Yang ada 3, Bante. Saya ini bukan Romo, Bante. Kenapa Anda kok nggak Romo? Ya sudah, suhu itu pokok sejuk ya sudah, Bante. Jangan banyak-banyak, Bante. Kalau sudah Romo nanti nggak sejuk-sejuk lagi, Bante. Katanya banyak protes, Bante. Kan saya hanya ya bisa apa ya, tapi saya sudah ditapiskan waktu apa ya sebagai upasaka ya sudah lama, Bante. Itu piagamnya seperti koran, Bante. Setengah koran zaman dulu, ya itu berapa tahun yang lalu itu masih Ramani itu siapa itu Kemawati. Iya, Tante Dora itu waktu itu. Oh, Tante Dora bukan Kemawati ya? Oh, bukan, Kemawati itu belakangan, Bante, masih ada. Ya, ya, keluarga Tante Dora memang keluarga awal. Iya, zamannya umpanya Siri. Iya, nanti anak muda itu protes. Belum Romo ya mau wae lah. Iki apa ndak ego tak tuwek situ ilah. Amsyong mana, Bante. Sintia hopau menjadi daepau, Bante. Oke, silakan. Ya, pertanyaan yang berikut. Mudah-mudahan tadi pertanyaan ataupun tanggapan untuk Suhu Kasin sudah bisa bermanfaat dan membahagiakan, juga bermanfaat untuk yang lain. Ya, satu. Ya, terima kasih Bante. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman wihara, Bante. Dari Ko Kevin, kami persilakan. Selamat siang, Bante. Perkenalkan, nama saya Kevin, Bante. Saya mau tanya, kita tahu kalau wihara itu adalah organisasi sosial, Bante, ya. Saya punya beberapa pengalaman, yaitu di mana di organisasi sosial itu kita dituntut untuk profesional atau kekeluargaan. Jadi sebetulnya itu masih menjadi polemik sih. Seharusnya saya cuma pengen tahu kalau yang benar atau sesuai dhamma dalam organisasi sosial khususnya untuk di wihara itu sebagaimana sebijaksananya itu kita berperilaku itu seperti apa, Bante? Karena kadang ada yang ngomong kayak kita harus profesional dalam kerja, tapi di satu sisi juga organisasi sosial itu kan mungkin lebih melihat kepada sisi kekeluargaannya. Jadi mungkin hanya untuk meluruskan kalau di wihara itu yang biasanya dikenal dengan orang-orang itu organisasi sosial itu seharusnya kita itu berperilaku seperti apa, Bante? Mungkin itu dulu, Bante. Terima kasih. Iya, mungkin dikotomi sosial dan profesional ini nggak terlalu tepat ya, karena profesional itu kan kalau Anda misalnya menjadi jalur karir, misalnya
di kantor dan sebagainya, itu kan Anda sebagai profesional. Tapi kalau sekarang di wihara, ini tentu jalur sosial. Nah, problemnya adalah ketika Anda mengerjakan sesuatu, hendaknya Anda benar-benar mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu mungkin profesionalnya mungkin dimaksudkan seperti itu. Jadi bayarannya memang bukan materi, tapi bayarannya adalah karma baik. Jadi Anda kerjakan yang sungguh-sungguh, artinya kalau Anda sudah menyanggupi mendapatkan tugas, saya sebagai pengurus ini, Anda sudah sanggup lakukan yang terbaik. Jangan, ya saya kan nggak dibayar, ya saya suka santai-santai lah, suka-suka saya. Nah, ini mungkin yang dikatakan seperti itu. Jangan kalau Anda sudah terima bagian tugas, kemudian Anda kerjanya setengah-setengah. Karena anggaplah ini, ya tadi seperti yang Romo Kasin, Suhu Kasin tadi sampaikan adalah, wihara ini seperti milik kita. Ya, jadi kita ya harus kerja seperti kita di rumah sendiri. Kalau wihara kotor ya kita harus bersihkan, wihara perlu apa ya kita harus kerjakan. Wihara kok sound systemnya ngadat ya, kita bisa ya kita perbaiki, atau kita mampu ya kita belikan. Jadi itu seperti rumah sendiri, tapi ya jangan dianggap rumahnya sendiri kemudian kita suka-suka pelihara anjing, pelihara kucing dan lain sebagainya. Kemudian kita maki-maki orang dan lain enggak. Jadi tadi yang Romo Kasin sampaikan, kok Romo lagi, Suhu Kasin tadi sampaikan itu ya sudah benar, bahwa wihara anggap rumah sendiri, tapi juga jangan dianggap rumah sendiri. Nah, jadi bukan milik itu sebetulnya, tapi kita tetap merawat. Jadi kalau pertanyaan tadi Saudara Kevin itu, mungkin saya menanggapinya adalah ketika Anda sudah sanggup melakukan sesuatu, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena karma baik yang Anda lakukan itu akan kembali pada diri Anda, bukan kepada orang lain. Dan Anda tidak punya hak sebetulnya untuk menuntut orang yang menyuruh Anda. Kamu nyuruh saya, kemudian kamu enak-enak aja. Dasar, bukan. Dia mau enak-enak itu karmanya dia sendiri. Tapi ketika kita disuruh dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh, itu sesungguhnya karmanya akan kembali pada diri kita. Ya, karena kita sebetulnya di dalam wihara ataupun sebagai seorang umat Buddha, kita sudah diajarkan tentang bagaimana kita punya rasa malu dan takut. Sebetulnya rasa malu itu kalau kita ngedepi orang lain. Jadi malu itu membutuhkan orang lain untuk melihat kita. Jadi misalnya, jangan ngomong gitu, malu. Nah, kenapa? Dengar orang nggak enak. Jangan lakukan itu, malu-maluin aja. Kenapa? Karena kalau dilihat orang nggak enak. Malu itu butuh orang lain. Tapi tingkat yang lebih tinggi dari malu adalah takut. Takut itu yang lihat diri kita sendiri. Walaupun nggak ada orang, saya nggak mau melakukan itu. Ini karma buruk soalnya. Nah, jadi sebetulnya di dalam Dhamma itu diri kita sendiri. Jadi kalau Anda masuk ke Dhammasala, tidak ada orang, Anda namaskara, tidak masalah. Karena ketika Anda namaskara, itu yang mendapat karma baik adalah Anda sendiri. Jangan kalau ada orang baru namaskara. Tidak ada orang, tidak namaskara. Lalu itu untuk apa Anda jadi main pura-pura begitu? Tapi ada orang, tidak ada orang, saya kalau di Dhammasala, saya namaskara. Tadi seperti biku tadi misalnya. Bikunya lihat saya atau tidak, itu urusannya dia. Tapi saya namaskara karena saya melihat dia adalah figur orang yang berusaha menjalankan dharma, menjalankan sila. Ya sudah, saya namaskara. Hanya seperti itu aja. Tidak usah, Bante, namaskara ya Bante. Belum. Bante, saya mau namaskara. Untuk apa? Ya tapi ya oke lah. Itu. Tapi sebetulnya itu semua di dalam dharma itu, kelakuan baik maupun buruk itu ada di diri kita. Kembali pada diri kita sendiri. Maka kalau tadi sebagai donatur misalnya Suhu Kasin ngomong, wah donatur lalu jadi sombong, ya dia berarti belum tahu bahwa dia berdana itu sebetulnya kebaikannya kembali ke diri kita, bukan kepada orang lain. Kemudian dia berdana, kemudian, loh kamu kok nggak menghargai saya kan yang donasi. Loh, dia kan bukan berdana kepada si A ini, dia berdana kepada Dharma yang balik ke diri dia sendiri. Demikian pula di dalam kegiatan kita sehari-hari. Walaupun Anda disuruh misalnya, tolong nih disapu ya. Tidak ada yang lihat, ya Anda harus selesaikan itu. Kenapa? Karena ini kebajikan yang Anda buat sendiri. Walaupun tidak ada orang,
Tapi Anda kerjakan misalnya meletakkan bantal waktu untuk duduk itu dan sebagainya. Anda tidak perlu dilihat orang, tidak perlu dipasangi kamera. Anda melakukan itu adalah untuk kebajikan Anda sendiri. Kemudian Anda melihat pelitanya tidak masalah kok mati, kemudian Anda hidupkan lagi, sumbunya ditarik, kemudian dihidupkan lagi, dikorek, dan lain sebagainya. Itu karma baik yang Anda lakukan sendiri, bukan untuk dilihat orang lain. Orang lain lihat itu hanya bikin kita malu atau enggak itu saja, tapi nanti level yang lebih tinggi, yang lihat adalah diri kita sendiri. Jadi, kegiatan di wihara sebetulnya adalah kegiatan sosial, tapi kerjakanlah seolah-olah Anda ini sebagai seorang profesional. Profesional ini berarti yang sebetulnya mengabdi pada pekerjaan itu sendiri, bukan karena duitnya, tapi mengabdi pada pekerjaan itu sendiri. Profet itu ya, jadi dari kata profet yang artinya mengabdi pada diri sendiri. Begitu, Saudara Kevin, mudah-mudahan jelas sekarang yang dimaksudkan dua istilah profesional dan sosial itu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Mungkin kalau boleh satu pertanyaan lagi Bante. Kalau misalnya gini Bante, saya pernah punya pengalaman ketika kita di satu organisasi, namun kita itu, misalnya kita sudah menunjuk ya Bante, kita punya orang-orang yang sudah dipilih untuk melakukan sesuatu pekerjaan, misalnya kayak satu divisi ada punya beberapa divisi. Namun di tengah jalan satu divisi itu nggak jalan karena orangnya ini. Dan sudah dicoba untuk pendekatan secara personal, namun masih tidak menemukan jalan, atau misalnya kita punya plan tapi tidak berjalan sesuai plannya gitu Bante. Jadi mungkin di situ timbul satu kegalauan. Bagaimana seharusnya kita bersikap atau kita menanggapi kejadian seperti itu Bante? Karena mengingat kembali di suatu organisasi sosial itu kan tidak ada, istilahnya kan kita tidak digaji. Jadi kayak bagaimana seharusnya kita itu bersikap agar plan kita itu bisa berjalan sesuai awal lagi gitu Bante? Apakah ya mungkin kan banyak cara Bante, cuma mungkin ada cara yang lebih bijak sesuai Dhamma. Terima kasih Bante. Ya, jadi kalau itu rencana jangka pendek, misalnya, ini kepanitiaan Magha Puja ya, kita mau persiapan untuk acara Magha Puja, ini kan pendek nih, nanti hanya 2 minggu lagi sudah Magha Puja misalnya. Nah, kemudian dia kok nggak bisa jalan ya, bagian ini. Anda bisa langsung tangani aja sendiri, atau Anda menyuruh orang lain, tolong dibantu, nanti kita sih ngomong sama yang PIC-nya ya, person in apa ini ya, PIC-nya itu kita ngomong, tolong ini kamu nanti akan dibantu ini, mungkin kamu agak sibuk atau apa, cobalah sekarang biar ini yang ikut bantu kamu. Nah, jadi kita masukkan orang lain atau kita sendiri kalau mampu kita yang ngerjakan sendiri. Itu untuk panitia jangka pendek. Misalnya acara maga tadi, karena nanti setelah 2 minggu kan panitia dibubarkan, ya sudah. Ya, karena kita sudah berusaha pendekatan dan lain sebagainya, kok dia macet terus, ya mungkin dia punya kesulitan, kita ya enggak usah terlalu desek lah. Kemudian kalau memang seperti itu wataknya, nanti di kesempatan lain mungkin Waisak ya kita kasih bagian yang lain. Kalau memang dia cukup aktif, ya kita kasih bagian yang lain yang kalaupun dia tidak datang masih bisa. Nah, tapi kalau sekarang kepengurusan jangka panjang, misalnya yayasan atau karakasaba dan sebagainya, setelah pendekatan itu nggak jalan, ada kemungkinan nanti kita gantikan orang lain. Jadi kita umumkan. Itu seperti kalau di organisasi yang lain adalah disebut pergantian antar waktu. Jadi waktunya belum habis masa kepengurusannya, tapi kita boleh berganti supaya organisasi ini jalan lancar. Tentu pendekatannya yang sopan ya. Jadi seperti tadi sudah Anda sampaikan, kita pendekatan pribadi. Gimana nih, kamu apa ada kesulitan? Mungkin kalau ada kesulitan nanti saya bisa bantu untuk kerjakan tugas-tugas kamu. Atau mungkin ada kesulitan keluarga yang bisa saya bantu untuk selesaikan, atau mungkin ya saya tambahkan ya personelnya supaya kamu tidak terlalu berat. Nah, dengan cara seperti itu kita ngomong sama yang masih berwenang di situ,
ya, person in charge ya, jadi PIC, person in charge yang masih berwenang di situ. Kemudian kalau dia mengatakan oke, kita bolehlah kamu tambah nih, rasanya nggak ketanganan semua. Karena waktu saya nerima itu sebetulnya saya perkirakan bisa, tapi ternyata pada waktu saya terima kerjaan saya juga numpuk di keluarga. Jadi minta maaf ya, kalau bisa ditambah orang sih lebih bagus. Nah, jadi hanya kita tambah, enggak problem. Enggak apa-apa, itu pendekatan pribadi biasa saja. Karena dia masih mau bantu itu sudah bagus. Masalah dia belum bisa menyelesaikan tugas, enggak apa-apa. Kita yang bantu. Karena ini proyek kita. Jangan menjadi, kamu kan yang enggak bisa, kamu kambing hitam. Ini acara ini gagal gara-gara kamu ini. Jangan, karena ini acara gagal ya kita gagal semua. Ini kan organisasi, ya. Organisasi itu jari ketusuk jarum saja, mulutnya yang teriak, aduh. Nah, jangan kata jari tangan, jari kaki ketabrak meja atau jari kaki nabrak meja saja, padahal jauh banget tuh. Jari kaki kelingking lagi. Itu saja yang mulutnya juga aduh. Jadi satu yang kena semua tubuh ini yang kena. Kemudian kita diintuk tawon. Ya, dintuk tawon mungkin kaki kita yang dintuk tawon sampai bengkak, tapi tubuh kita semua ya panas meriang. Jadi jangan selalu menganggap bahwa kalau organisasi itu yang salah satu ya satu yang salah. Kita semua nanggung bersama. Apalagi kalau kita sebagai pimpinan, kita yang tanggung jawab. Jadi kamu nggak bisa kerja ya, saya akan bantu untuk menyelesaikan. Minimal saya cari orang untuk membantu menyelesaikan. Itu kalau jangka pendek, jangka panjang ya diganti, pergantian antar waktu dan diumumkan. Ya, pemegang saham kan juga ada rapat pemegang saham luar biasa kan juga ada, terjadi pergantian itu biasa. Begitu ya, Kevin. Terima kasih banyak Bante atas penjelasannya. Masih ada yang lain? Ya, mengingat keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir Bante. Selamat siang Bante, saya Cahyadi. Saya mau bertanya Bante, saya kan pengalaman di sini juga sudah lumayan. Dari awal itu relawan, terus lama-lama ada hari ini jadi Karaka Bante. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau sifat anak muda seperti yang Bante katakan tadi, yaitu banyak ide fresh dan menggebu-gebu Bante. Tapi secara mental, ini yang saya alami ya Bante, waktu saat muda, berarti sekarang udah tua ya. Dulu waktu muda, awal-awal kuliah itu gabung join ke sini, itu memang ide-ide itu banyak Bante. Cuman kendalanya kurang bisa mengeksekusi. Begitu Bante. Nah, suatu ketika lama-lama, wah kok gini ya, nggak cocok lah. Mentalnya down Bante. Nah, di saat down itu mungkin waktu itu saya lebih ke sempat nggak ke vihara juga Bante. Jadi down, benar-benar down. Males lah gitu Bante. Nah, tapi saya ada pemikiran bahwa saya ke sini itu bukan cari masalah dengan orang-orang. Tapi lebih ke yang juga seperti Bante katakan, yaitu kita berbuat baik untuk diri sendiri. Nah, apabila ada teman-teman relawan ataupun Karaka yang muda-muda yang mentalnya down, kira-kira ada cara yang lebih baik untuk membangkitkan mental yang down itu gimana ya Bante? Terima kasih Bante. Ya, baik. Jadi ini memang nyambung ya dengan awal tadi yang kita bahas tadi, bahwa generasi senior punya kecukupan materi, relatif cukup materi, relatif lebih mandiri secara ekonomi, tapi waktu, tenaga, ide sudah berkurang. Ya, sedangkan generasi muda relatif masih memerlukan materi karena usia karir, tetapi ide-ide lebih fresh, tenaga juga lebih bagus. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan bahwa masing-masing harus menyadari ada kekurangannya, supaya itu nyambung dengan
hubungan yang harmonis. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan, ide-ide ya, tadi mungkin penanya yang pertama tadi, bahwa kadang-kadang kita punya ide tapi kita nggak bisa kerja. Nah, ini yang wajar. Memang sayangnya di Indonesia ini konsepnya kamu punya ide, ya kamu yang harus ngerjakan. Waduh, enggak selalu seperti itu. Kita juga harus ingat, kepala yang punya ide tidak selalu kepala itu yang kerja. Karena kepala yang punya ide, tangan yang ngerjakan. Tapi belum tentu tangan juga yang ngerjakan. Nendang kan nggak pakai tangan, nendang kan pakai kaki. Nah ini karena ini mengorganisir otak ini. Enaknya apa ya? Sekarang dipegang apa ditendang? Oh dipegang, pegang berarti pakai tangan. Oh ditendang supaya menjauh. Ini pakai kaki. Ini organisasi. Nah kemudian ide kita sudah banyak nih. Ide itu tidak selalu harus dikerjakan. Ini yang kita harus kasih tahu kepada generasi muda. Tadi yang sudah saya pesankan kepada pasangan hidup misalnya. Aku kepengen masakan ini loh. Tapi sudah seminggu ditunggu kok masakannya kok nggak keluar-keluar. Kok ya yang lain. Nah, karena mungkin ada prioritas kepentingan. Sehingga mungkin masakan itu nanti munculnya minggu depan setelah belanja di tempat yang agak jauh karena nggak ada yang ngantar. Kalau beli di sana, nanti hari Minggu saya bisa diantar beli di sana, belanja baru besok bisa masak itu. Demikian pula di wihara. Ketika idenya banyak, catat dan dibagikan kepada teman-teman yang satu haluan. Tidak dilaksanakan, jangan sakit hati. Ya, ini problem yang tadi saya disampaikan. Kadang-kadang kita, loh kok ideku nggak disampaikan, nggak kok dilaksanakan. Percuma lah aku ngide gini. Nah, malah kadang-kadang, wis nggak mau datang sekalian. Nggak perlu ideku toh. Nggak mau datang loh. Kalau nggak mau ide kita, kan kita juga bisa ngerjakan idenya orang. Kenapa kita harus ego? Harus ideku yang harus kamu kerjakan. Idenya kamu, saya nggak mau kerjakan. Enggak. Kadang-kadang ya idemu aku kerjakan duluan. Nah ini adalah prioritas. Prioritas sekarang mungkin ide saya ini baru bisa dikerjakan pada setelah Waisak nanti. Walaupun ide ini sebetulnya untuk magang. Tapi nggak bisa, mungkin terlalu mepet, atau mungkin waktunya nggak ada, atau mungkin kondisinya nggak memungkinkan, oke, ditunda sampai Waisak. Waisak ini ternyata juga bukan, ditunda untuk Waisak depan. Nggak apa-apa, makanya ide itu perlu dicatat. Sehingga satu ketika kita ditanya, kamu punya ide apa? Nah, sudah keluar kita. Ya ini loh, sebetulnya saya punya ide ini. Kira-kira mana ya yang memungkinkan untuk dikerjakan dalam waktu dekat? Nah, jadi ketika orang itu tidak mau mengerjakan, kita nggak sakit hati. Dan ya, seperti tadi saudara saya disampaikan, kita itu punya ide yang banyak, kita itu melakukan mengeksekusi, kita itu berdana untuk wihara, sebetulnya kita itu membangun karma kita sendiri. Jangan dijadikan urusan personal dengan orang lain. Ya, tadi sudah ada kata-kata tadi toh bahwa aku kan ke wihara ini kan bukan karena dia. Aku ke wihara karena mencari dharma, betul. Aku ke wihara itu untuk praktek dharma, betul. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa aku ke wihara karena dia dan karena dia pula aku nggak mau ke wihara. Ada beberapa orang yang jarang ke wihara kalau ditanya, kenapa sih kamu nggak mau ke wihara? Wih, orangnya sombong-sombong. Loh, kamu ke wihara ngapain ngurusi orang sombong-sombong? Kalau kamu ngurusi orang sombong-sombong, berarti kamu sendiri sebetulnya yang sombong. Karena kamu menduga orang lain yang sombong. Cuek aja, mereka mau sombong mau apa, urusan dia. Tadi saya sudah sampaikan, saya datang ke wihara, saya namaskara di Buddha Rupang. Dilihat orang, nggak dilihat orang, terserah. Dan Buddha Rupang diem aja. Kan kita nggak ngomong sombong. Nah, jadi sekarang kita namaskara ke biku. Wah, bikunya kok diem aja, sombong. Nah, ini problem lain. Padahal sebetulnya itu hanya sarana kita berbuat baik. Di wihara sarana kita berbuat baik. Orang-orang sombong itu urusannya dia. Itu urusan dia dengan karmanya dia. Ngapain kita pusing, ngapain kita kepo. Nah, kalau kita sudah seperti itu, hidup ini nyaman sekali. Mau ketemu orang model aneh-aneh gimana, santai. Ya, nah untung Anda sekarang setelah lebih senior, tadi kan masih muda, tadi katanya seperti itu. Sekarang lebih senior, mau ke wihara, mau jadi pengurus wihara, mau jadi karakasabha wihara,
bagus. Dan nanti akan ketemu terus orang-orang seperti itu. Bahkan jangan heran, satu ketika Anda pun bisa terjebak dalam perilaku sombongnya itu. Ya, tadi Suhu Kasin kan sudah sampaikan juga bahwa kadang-kadang kita akan ketemu orang-orang di biara itu, tokoh-tokoh biara itu malah yang paling sombong-sombong dulu. Jadi dia merasa, nih lo aku. Kalau nggak ada aku, aduh, apa ini tidak ada ya, kamu ini kan anak muda, anak baru. Saya ini tahu, ini ceritanya gini-gini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Anda akan ketemu orang-orang tokoh-tokoh biara yang kadang kelakuannya seperti itu. Kenapa? Ya mungkin dia di biara hanya ke biara secara fisik, tapi mentalnya belum dididik menjadi lebih baik dan lebih melaksanakan dharma. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan kok untuk lebih maju lagi di masa depan. Karena itu, kalau tadi kita renungkan, ulang tahun ke-54 ini hanya untuk sebagai satu perenungan aja. Dalam 54 tahun Wihara Eka Dhamma Loka ini, apa yang sudah dikerjakan? Kalau yang bagus, ya kita kembangkan di masa depan. Kalau yang masih ada kekurangan, enggak masalah. Masih ada kesempatan puluhan tahun ke depan untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Yang jelas kita harus ingat bahwa kita ke wihara adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk ngurusi orang lain. Jadi Anda enggak perlu kepo dengan orang lain. Kamu sering ke wihara kok kelakuannya kayak gitu, enggak usah kepo. Saya sering ke wihara kelakuannya gimana? Sudahkah saya menjadi lebih baik? Nah, kemudian kalau saya ada organisasi, itu pun adalah kesempatan saya untuk menjadikan diri saya ini berlatih di dalam mengorganisir sesuatu. Kalau saya berdana, berarti ini kesempatan saya menambah karma baik saya, baik berdana materi maupun berdana yang bukan materi, yaitu berdana waktu, berdana tenaga, berdana nasihat, berdana pikiran, ide, gagasan. Itu semua adalah dana yang kebajikannya kembali pada diri kita. Tidak perlu marah kalau ada orang lain yang tidak mendukung kita. Jangan dijadikan hal yang personal. Ya, kita anggap saja ya sudah orang ini tidak memahami kita. Lakukan kebajikan itu terus-menerus. Jangan pernah berhenti hanya karena omongan orang lain. Lakukan kebajikan itu terus-menerus. Jangan pernah berhenti hanya karena melihat tanggapan atau respon orang lain. Lakukan kebajikan itu terus-menerus. Jangan hanya melihat kelakuan para tokoh-tokoh wihara kemudian kita berhenti. Jangan. Bahkan ada orang yang saya tahu dulu tokoh umat Buddha, kemudian kok jadi pindah agama kenapa? Iya, karena kalau saya waktu sakit nggak ada yang nengoki. Yang nengoki adalah agama lain. Loh, orang lain agama lain yang nengoki kemudian pindah ke sana. Lah, apa kamu itu ke wihara itu karena kepingin kalau sakit ditengoki? Kan ini jadi masalah lain lagi. Jadi dia tidak memahami esensi orang ke wihara itu. Bahwa ke wihara ya membuat karma baik untuk diri kita. Kalau saya sakit kemudian kok nggak ditengoki umat Buddha, ya berarti karma baik saya masih kurang. Lah itu yang disalahkan malah umat Buddhanya kemudian ya yang nengoki malah agama lain. Lah kamu ini pilih agama hanya karena sakit ditengoki. Berarti kamu kepingin disayang-sayang terus ya. Kamu sering-sering sakit aja supaya mereka juga sering tengok. Ini kan aneh sekali, tapi itu nyata. Dan itu orang itu juga ada. Dan saya juga ketemu, ngaku omongan itu sendiri kan aneh. Ya, kemudian saya cerita, loh, saya juga saya biku. Saya pernah dulu sakit batuk yang tidak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Umat Buddhanya ya tidak tengok saya, yang tengok malah agama lain. Bawakan obat, bawakan apa. Tapi saya kan ya tidak pindah agama. Kenapa? Karena saya tahu sakitnya kan saya sendiri, kebanyakan ngomong. Sakitnya ya saya tahu sendiri. Kemudian nggak ditengok umat Buddha, ya biarin dong mereka punya kesibukannya sendiri-sendiri. Saya ditengoki malah saya repot. Nah, tapi kan saya nggak pindah agama. Dan tetap jadi biku sampai hari ini. Nah, ini kadang-kadang kalau Anda melihat ya orang yang jarang ke wihara atau nggak pernah ke wihara, nanti alasannya itu aneh-aneh dan nyalahkan orang lain. Nah, itu di dalam Dhamma, Sang Buddha sudah menyampaikan. Ada orang tuh punya alasan macam-macam supaya nggak melakukan Dharma. Misalnya, terlalu pagi ya. Kayaknya terlalu pagi. Saya kalau mau meditasi kok rasanya kepagian. Nanti kalau siang, aduh mau meditasi kok kesiangan ya sudah. Nanti malam, rasanya kalau ke malam sudahlah enggak meditasi.
Atau meditasi, terlalu lapar lah, nanti aja lah habis makan. Habis makan, terlalu kenyang lah. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya nggak melakukan. Jadi orang ini selalu mencari kambing hitam atas kelakuannya sendiri. Kalau orang yang lepas jubah, Sang Buddha juga menyampaikan, dia mengatakan, wah dharma ini terlalu rumit lah, winaya yang terlalu aneh lah. Nah, padahal sebetulnya itu semuanya dirinya sendiri yang nggak bisa jalani. Nah, kalau Anda nanti tanya kepada orang yang nggak ke wihara, ya tadi salah satunya tadi Cahyadi yang di awal tadi sudah cerita di waktu mudanya, itu selalu sering nyalahkan orang lain. Ya kalau tadi kan Cahyadi menyalahkan dengan, lah ide-ide saya nggak pernah dipakai sih. Nah, padahal Anda beride, Anda bikin karma baik, nggak dipakai urusan lain, pokoknya tetap beride aja. Kalau perlu dicatat tadi, supaya di masa depan bisa digunakan. Demikian pula orang yang tidak datang itu macam-macam. Kenapa kamu nggak datang? Sombong-sombong orang. Nah, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Pokoknya Anda tanya orang yang tidak pernah datang atau jarang datang. Nanti jawabnya selalu orang lain yang salah. Padahal dirinya sendiri yang mengharap, menuntut orang lain dan tidak terpenuhi. Makanya jadikanlah wihara sebagai sarana kita untuk melakukan kebaikan dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Jadikanlah kepengurusan baik Karakasaba maupun yayasan, bahkan juga di dalam Magabudi, Wadani, Patria, dan lain sebagainya, jadikanlah kepengurusan-kepengurusan itu sebagai latihan Anda, ladang Anda untuk berbuat baik. Sehingga hasilnya nanti kebajikan yang Anda lakukan, baik sebagai seorang umat Buddha, upasaka, upasika, ya kemudian upacarika, pandita, Karakasaba, kemudian yayasan, kemudian mungkin Wandani, Patria, atau kemudian juga Magabudi, kemudian Atasilani, mungkin menjadi samanera, menjadi biku, dan lain sebagainya. Jadikanlah itu kesempatan Anda berbuat baik. Pengetahuan Dharma yang Anda miliki bukan untuk mengukur orang lain, baik atau buruk. Pengetahuan Dharma yang Anda miliki adalah untuk mengukur diri Anda. Sejauh mana Anda sudah melakukannya. Ketika Anda tahu pelaksanaan Pancasila Buddhis, oke, itu untuk mengukur diri sendiri, jangan untuk mengukur orang lain. Wah, sudah pandita kok nggak jalankan sila, masih bohong. Wah, sudah suhu kok masih ngomongi yang kayak gini. Wah, ini sudah senior kok masih ngomongi gitu. Wah, ini sudah pengurus wihara, pengurus yayasan kok masih kelakuannya gitu. Kita bukan untuk mengkepoin orang lain, tapi marilah kita mengkepoin diri kita. Sejauh mana pikiran, ucapan, dan perilaku saya. Sudahkah saya menjadi baik? Lakukan. Terus kembangkan. Kalau masih jelek, masih ada kesempatan. Perbaiki. Sampai usia kita nanti habis, nafas kita menjadi habis, dan kita mungkin terlahir kembali di kondisi yang lebih nyaman karena kebajikan yang telah kita lakukan mulai sekarang, ulang tahun 54, Wihara Eka Dhammaloka, sampai akhir kehidupan kita, selalu mengisi hidup kita dengan kebajikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas pembabaran Dhamma yang luar biasa, serta sebuah karma baik kita bisa berjumpa pada siang hari ini, Bante. Mungkin selanjutnya Bante, kami mohon untuk memimpin pelimpahan jasa, Bante. Baik, jadi dalam rangka ulang tahun ke-54 Wihara Eka Dhammaloka, marilah kita merenungkan semua jasa-jasa kebaikan yang sudah kita lakukan bersama selama kita menjadi pengurus, baik di Karakasaba maupun kita di yayasan, maupun kita di Magabudi, Wandani, dan Patria. Kita renungkan kebajikan yang telah kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Semoga akan melimpah jasanya kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, terutama juga para pendiri Wihara Eka Dhammaloka, ada Romo Panyasiri Goengjan dengan istri, kemudian ada Ko Leong Han, ya, kemudian ada Ibu Endang, kemudian masih banyak lagi yang lain yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah mendahului. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama ini, mereka dimanapun saat ini berada,
selalu berbahagia. Demikian pula kita renungkan kebajikan ini untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, para leluhur kita, karena dari leluhur-leluhur kita itulah, dari kehidupan-kehidupan yang lampau itulah yang mengkondisikan kita sekarang terlahir sebagai manusia. Tanpa leluhur kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, mungkin kita tidak punya karma baik untuk terlahir sebagai manusia. Tapi karena bimbingan leluhur kita di kehidupan sebelumnya, kita punya karma baik terlahir sebagai manusia, kita punya karma baik kita sebagai umat Buddha, kita punya karma baik untuk melaksanakan dharma, dan kita punya karma baik untuk berkumpul bersama dalam dharma. Maka semoga dengan kebajikan ini, para leluhur di kehidupan-kehidupan sebelumnya, para leluhur di kehidupan ini, mereka memperoleh kebahagiaan dimanapun mereka berada saat ini. Semoga semua makhluk selalu berbahagia, dan pada saat saya membacakan parita, Anda mengucap di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia. Icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sape purentu sangkapa cando panaraso yata manico tiraso yata sabe tiyo viwajantu sabaro govinna satu mate bawa Tuantarayo suki dika yuko bawa abiwa dana siri sanitang uda pacayino kataro dhamma wadanti ayuwando asukang balang ratanataya nubhavena ratanataya tejasa Dukaro gabaya wira soka satuju padawa aneka antaraya piwina santua sesato jaya sidi danang labang soti bagyang sukang balang siri ayu jawano jabhogang budi jaya sawa satawasa cahayu jiwa sidhi bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata Sabah buddhanu pawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah dhammanu pawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sanghanu pawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Yang Mulia Bante. Diawali dengan kata Okasa Vandami Bante. Abhiwadana silisa nijang udha pacayino cataro dhamma wadanti ayo wano sukhang bala. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bante, izinkan kami untuk berfoto bersama Bante terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman yang ada di Zoom bisa menyalakan kamera terlebih dahulu untuk berfoto bersama Bante. Ya. Yes. Oke, boleh saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bante atas
waktu yang diberikan kepada Wihara Eka Dharma Loka. Semoga penjelasan yang Bante berikan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat di Wihara, Bante. Terima kasih banyak, Bante. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu. Baik. Terima kasih banyak, Bante. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi selamat ulang tahun Wihara Eka Dharma Loka yang hari ini sudah genap 54 tahun. Dan juga selamat tahun baru untuk semua. Semoga selalu berbahagia. Dan izinkan saya pamit dalam kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga semua yang kita bahas bersama ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas diri kita di dalam pelaksanaan Dharma. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bante. Mudana, Bante. Ya, sekian kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kita selalu dilindungi Sang Tiratana. Sadu, sadu, sadu.